Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video ini aku mau share bagaimana cara aku mengelola anggaran keuangan rumah tangga aku untuk bulan Agustus. Sama seperti bulan sebelumnya, aku masih LDR dengan suami. Bedanya sekarang aku sudah memiliki 2 anak dan nominal anggaran untuk istri dan suami berbeda. Sama seperti bulan sebelumnya, gaji suami masih menerima 3.100.000 rupiah. Nah, untuk pengeluarannya aku bagi 2 karena LDR ya, untuk istri dan juga untuk suami. Dalam merencanakan anggaran keuangan seperti ini, aku selalu berdiskusi dulu dengan suami. Jadi antara aku dengan suami sudah setuju dan ini hasilnya. Untuk istri 2 juta dan juga untuk suami 1.100.000 rupiah. Sebenarnya aku sudah mengusulkan kepada suami bahwa anggarannya seperti bulan kemarin saja, itu tidak apa-apa, insya Allah aku di sini cukup. Tetapi ternyata suami mentransfer uang sejumlah 2 juta dan beliau berkata, "Nggak apa-apa, soalnya anaknya sudah bertambah 1. Dan insya Allah di sini aku juga cukup." Beliau berkata seperti itu. Dan untuk sedekah itu ditarik dia, jadi yang sedekah adalah suamiku. Dan katanya uang yang bulan kemarin itu masih sisa. Alhamdulillah. Nah, inilah rincian anggaran keuangan untuk suamiku. Untuk kewajiban, yang pertama adalah sedekah 100.000, kemudian TV dan WiFi. Untuk TV 20.000 dan WiFi 75.000. Untuk listrik dianggarkan 100.000 rupiah. Untuk kebutuhannya, untuk belanja bulanan, uang makan, gas plus air minum, dan motor untuk sekolah ataupun uang jajan untuk sekolah, aku tidak tahu seberapa anggarannya, makanya di sini aku kosongkan karena kata beliau yang kemarin uangnya juga masih ada, dan yang untuk sekarang ini biarlah beliau sendiri, Pak Su sendiri yang mengelolanya. Jadi aku tidak menuliskan berapa nominal anggarannya di sini. Kemarin pun waktu Pak Su belanja bulanan, beliau ngasih tahu aku bahwa yang dia beli itu hanyalah pasta gigi, sabun mandi, deterjen, cuma itu aja. Sesimpel itu ya laki-laki kalau belanja bulanan. Nah, sekarang untuk anggaran keuangan untuk aku sendiri, aku posisi masih di rumah orang tua aku ya ini. Untuk kebutuhan belanja bulanan aku anggarkan 200.000. Kemudian belanja mingguan, tapi faktanya di sini aku belanjanya harian dan itu pun sudah disupport dengan orang tua. Jadi tidak selalu aku tiap hari belanja sayur, lauk, itu enggak. Nah, untuk belanja mingguan 500.000. Untuk anak pertama Zahra 300.000, ini digunakan untuk beli susu dan camilan-camilan dia. Kemudian anak yang kedua dia masih balita 100.000 rupiah, ini untuk membeli pampers. Kemudian untuk bensin mobil aku anggarkan 100.000 rupiah. Jadi totalnya 1.200.000 rupiah. Sedangkan untuk suami totalnya 1 juta. Berapa pengeluarannya nggak pasti ya, itu aku nggak tahu, tapi di sini aku tulis 1 juta dan dana tak terduganya aku sarankan untuk Pak Su itu tetap dianggarkan 100.000 rupiah karena untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu hal yang memang dibutuhkan dan uangnya kurang, jadi masih ada 100.000 rupiah. Untuk aku sendiri juga dana tak terduga itu 100.000 rupiah. Dan untuk tabungannya 700.000 rupiah. Jadi teman-teman, inilah cara aku membuat anggaran keuangan untuk rumah tangga aku. Kalau pada waktu LDR ya seperti ini, kalau tidak ya kalian bisa lihat sendiri di video-video aku sebelumnya. Nah teman-teman, pada bulan ini kan jatah bulanan aku itu bertambah, tetapi sebisa mungkin untuk pengeluarannya, kebutuhannya itu tetap seperti bulan-bulan sebelumnya. Walaupun anak bertambah ya
berarti yang nambah hanya anak saja, untuk kebutuhan anak saja, tidak yang lainnya juga ikut bertambah. Jadi kita bisa tetap menabung lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Jangan sampai pemasukan bertambah, kebutuhannya pun bertambah, dan keinginannya pun juga ikut bertambah. Jadi tabungannya tetap seperti itu atau bahkan malah kita tidak bisa menabung. Nah, itu yang salah ya teman-teman ya. Kalau pemasukan bertambah, usahakan kebutuhannya tetap, keinginannya juga tetap ditekan. Jadi kita bisa hidup hemat. Nah, yang bertambah itu apa? Tabungannya yang ikut bertambah. Teman-teman sudah lihat rincian catatan pengeluaran harian aku ya. Begitu aku membuatnya dengan tabel, tanggal, deskripsi, harga, total, kemudian kategorinya itu untuk pos-pos apa saja. Nah, untuk tanggal 1 dan 2 kemarin itu aku sudah belanja bulanan dan belanja ada beberapa sayur. Nah, uangnya jadi sudah ada beberapa pos yang kepakai. Dan sekarang lanjut memposkan uang-uangnya ke dompet pintar. Dan ini sisa uang belanja pada minggu pertama, masih sisa Rp93.000. Aku masukkan ke dompet belanja. Kemudian lanjut untuk pos-pos yang lainnya, untuk belanja mingguan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, masing-masing Rp100.000. Teman-teman yang sampai sekarang masih LDR, semangat ya. Semoga suatu saat nanti disegerakan untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Karena aku merasakan kalau LDR itu sangat nggak enak. Kita makan apa, jadi kepikiran pasangan kita makan apa juga. Tapi mau bagaimana lagi kalau memang keadaan yang mengharuskan kita pada posisi seperti itu. Jadi kita harus bersyukur ya, apapun keadaannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Semangat ya teman-teman yang sedang melakukan LDR. Semoga keuangan kalian juga masih terkontrol dengan baik. Teman-teman, gimana cara ngatur keuangan saat LDR? Apakah sama kayak aku atau kalian punya cara yang lain? Kembali ke video ya. Ini untuk dana tak terduga 100.000, aku selalu menyimpannya di paling belakang sendiri di dompet pintar. Dan yang terakhir 700.000 untuk tabungan. Nah, ini nanti akan aku tabungkan untuk sinking funds aku, untuk tabungan pendidikan anak, untuk tabungan Idul Fitri, untuk tabungan membeli rumah. Nah, ini buku sinking fund aku. Nah, di sini ada uang. Nah, uang ini adalah hasil dari orang-orang bowo atau becek pada saat aku persalinan. Kemudian juga uang sisa dari bulan Juli kemarin. Untuk anggaran bulan Juli kemarin, alhamdulillah masih sisa 110.000. Uangnya pecah-pecah semuanya karena hasil sisa-sisa belanjaan ya. Dan kemudian untuk uang bowo atau becek itu alhamdulillah dapat 400.000. Sebenarnya lebih, tapi ada beberapa hal kebutuhan yang mengharuskan aku menggunakan uang itu. Uang sisa anggaran bulan Juli kemarin 110.000 aku masukkan ke tantangan menabung Rp5.000. Nah, tantangan ini aku gunakan untuk tabungan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2022. Teman-teman yang ingin tahu tantangan menabung 5.000 ini sudah pernah aku videokan. Kalian bisa lihat video aku ya.
Untuk uang hasil BC atau bowo, aku masukkan ke tabungan pendidikan anak. Nah, ini aku khususkan untuk tabungan pendidikan saya, anak kedua aku, karena ini kan memang haknya dia. Jadi aku khususkan untuk saya, dan ini aku tabungkan ke tabungan emas 1 gram untuk pendidikannya. Cara aku menabung emas untuk anak ya seperti ini. Ini pernah aku videokan ya, tabungan pendidikan anak dengan menabung emas. Kalian bisa tonton videonya di video-video aku yang lainnya. Jadi satu lingkaran itu mewakili Rp10.000. Dalam satu tabung itu ada 100 lingkaran, jadi totalnya kalau sudah penuh itu mencapai Rp1.000.000. Kalau sudah mencapai itu baru aku belikan emas untuk anak. Sekarang menabung sinking funds dari uang tabungan untuk bulan Agustus ini. Yang pertama aku tabungkan untuk pendidikan anak, untuk Zahra dan untuk saya masing-masing Rp100.000. Yang untuk saya itu aku tabungkan untuk menabung emas, sedangkan untuk Zahra aku tabungkan untuk persiapan masuk sekolah SD 2 tahun lagi. Teman-teman sudah mempersiapkan tabungan pendidikan untuk anak kita belum? Kalau belum, yuk kita menabung mulai sekarang untuk tabungan pendidikan anak, dan usahakan mulai dari bayi, mulai dia lahir, kita memulai menabung untuk pendidikannya. Supaya di masa depan ketika mereka mulai beranjak sekolah, kita tidak kelabakan untuk membayar biaya sekolahnya. Kalau aku menabung untuk pendidikan anak ini ada 2 macam. Yang untuk jangka panjang, yang kira-kira 10-15 tahun lagi, itu aku tabungkan dalam bentuk emas. Sedangkan untuk jangka pendek, misalkan 1 tahun atau 2 tahun lagi dia sekolah, itu aku menabung dalam bentuk uang tunai seperti ini. Kalau teman-teman boleh pakai cara apa saja, yang penting kalian merasa mudah menabungnya, merasa aman, bisa membuat kalian terus termotivasi untuk menabung pendidikan anak. Lanjut, masih 500.000, aku ambil 200.000 untuk tantangan menabung 5.000. Ayo teman-teman, kita berusaha konsisten untuk menabung, semangat untuk menabung, karena semakin lama kebutuhan juga semakin besar, dan masih banyak impian-impian kita yang ingin kita capai, kita wujudkan. Yuk kita belajar hidup hemat. Nah, hemat di sini bukan berarti pelit ya. Membelanjakan sesuai dengan kebutuhan kita dan mengontrol atau mengurangi keinginan-keinginan yang memang tidak terlalu dibutuhkan untuk kita. Dalam menabung, usahakan tulis tujuan tabungan kita. Apakah untuk sedekah, apakah untuk Idul Fitri, atau untuk membeli rumah, atau untuk membayar pajak dan sebagainya. Karena tujuan itu yang kita tulis adalah bagian dari doa kita kepada Allah. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan apa yang menjadi niat baik kita dalam menabung. Dan ini masih sisa 300.000, aku masukkan ke dalam tabungan untuk membangun atau membeli rumah. Bismillah, sedikit demi sedikit, semoga suatu saat nanti targetnya 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, semoga bisa membeli atau membangun rumah sendiri. Walau menurut perhitungan manusia sangat susah untuk mencapai 1 atau 2 tahun lagi, tapi yakin aja, bismillah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sekian video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Semoga kalian semua selalu dilancarkan dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.